Tikus ketemu ular. 1, 2, 3. Ular ketemu petani. Petani menang. 1 sama. 3. Tikus menang. 3. Petani sama tikus. Menang tikus. 3. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Skornya 4 sama. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang. Oke, KPC di saat pagi hari ini mengenai doa Yesus. Doa Yesus. Yesus dia selalu kasih ajar orang banyak tentang Allah. Tapi dia juga biasa pergi berdoa sendiri. Satu kali dia pergi berdoa di tempat satu. Habis Yesus dia berdoa, dia murid-murid ini dong bilang sama dia begini, Yesus kasih ajar tong berdoa kah? Terus Yesus dia bilang, kalau kamu berdoa, kamu bilang begini, Bapa pun nama itu suci, tong minta Bapa jadi raja di bumi. Bapa kasih ampun tong punya dosa, seperti tong juga kasih maaf orang yang bersalah orang yang salah buat tong. Bapa jaga tong supaya tong terbikin dosa kalau tong dapat uji. Terus Yesus dia bilang begini, kalau kamu anak dia, terus Yesus dia bilang begini, kalau kamu anak dia minta roti, tidak mungkin toh kamu kasih dia batu. Apalagi kamu Bapa di surga, dia pasti kasih apa yang baik sama setiap orang yang dong minta sama dia. Jadi minta terus sama Tuhan, pasti dia kasih. Cari juga dari Tuhan, pasti kau dapat. Toki pintu, Tuhan pasti dia kasih. Cerita sampai di sini. Di sini kami pelajari tentang murid-murid yang kasih tahu Yesus kasih ajar orang berdoa. Kalau pada waktu itu seandainya mereka tidak minta Yesus untuk Yesus ajar orang berdoa, ya pasti mereka pun tidak tahu berdoa. Sampai hari ini seringkali mungkin tidak tahu berdoa. Ya pasti orang masih ikut dunia, mungkin ikut pengaruh apa saja yang kau inginkan. Yang sana dia bikin yang itu pasti kau ikut. Ya, minta maaf saya ini juga dulu kau minum pasti. Seandainya kalian pajak minum itu yang pasti ada di dalam hidup orang. Kalau memang murid-murid itu tidak datang kepada Yesus untuk minta berdoa, pasti mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu apa yang disampaikan Yesus tentang kerajaan Allah itu, dan juga sesuatu yang mereka minta pasti mereka tidak tahu juga itu dari mana. Makanya Yesus menjelaskan kepada mereka supaya harus mereka juga belajar berdoa, dan ada beberapa kata yang tadi Yesus sebutkan dan mereka harus belajar untuk meminta sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, dan mereka bisa terima yang sesungguhnya dari Allah dan Yesus. Ya, mungkin dari saya begitu. Yang kita pelajari dari Yesus di sini, Yesus selalu mengajar tentang
kerajaan Allah di berbagai tempat. Kemudian Yesus tidak lupa, walaupun dia sedang sibuk dengan kondisi yang sementara dan mengajar, tapi dia sisihkan waktu untuk dia sendiri berdoa kepada Allah. Walaupun itu kesibukan untuk mengajar, tapi dia masih sisihkan waktu sedikit untuk Allah. Dia berdoa kepada Allah lagi. Nah, itu yang perlu kita teladani sama-sama. Ya, mungkin seperti kita saat ini mungkin sementara ada di Lokakarya sini, baru kita mungkin bicara tentang nama Tuhan apa, tapi kembali ke suku kita masing-masing. Kita sibuk dengan kita punya pekerjaan sendiri. Ini yang tidak boleh ya. Kami lebih berfokus sama poin-poin yang di dalam yang tentang ajaran Yesus tentang berdoa. Tadi kalau kita dengar tadi ceritanya itu ada yang Yesus dia bilang, kalau kau udah bilang begini, Bapakku nama itu suci. Ada juga yang dia bilang, engkau yang maksudnya kami jauhkan kami dari yang jahat. Terus mintalah, ada ketoklah juga, dan ampuni juga. Nah dari poin itu, yang dari nama yang suci itu mungkin kami pelajari dari itu, berarti kita tidak boleh menyebutkan nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan. Dan satu hal tadi yang berikanlah kami makan yang secukupnya, berarti kami pelajari itu bahwa kami tahu Tuhan yang akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan tentang mengampuni, kami sadari bahwa mungkin setiap kehidupan kita manusia juga kami tidak luput dari segala kesalahan kami. Sering tidak mengampuni, dan dari doa itu yang diajarkan Tuhan mengajarkan untuk kita mengampuni. Jadi kita yang kami terapkan dalam kelompok kami adalah sebenarnya Yesus tidak memaksa murid-muridnya untuk berdoa, tapi murid-murid yang tergerak hati untuk meminta Yesus untuk mengajar mereka untuk berdoa. Jadi mereka tahu, karena mereka tahu doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Untuk apa yang dalam isi hati mereka harus berbicara tentang tesis kepada Tuhan. Ya, supaya apa yang mereka minta bisa dikabulkan kepada mereka. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman, mari kita berdoa apa yang Yesus ajarkan. Doa ini untuk kita akan ajarkan. Kita berdoa mengampuni seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita akan terapkan itu dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bagian KPC ini. Terima kasih. Mungkin kami ada salah sedikit dalam ini, tapi ya kami juga belajar, ya tidak mengurangi semangat kami terus untuk tetap melayani Tuhan. Ya, baik, waktu saya kembalikan kepada Nimrod untuk menutupi KPC kita di saat pagi ini. Ya baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena yang mana kami sudah mulai dari KPC dari awal dengan kami sudah berakhir dengan baik. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kegiatan yang kami akan laksanakan sebentar. Biarlah Tuhan terus berkati kami, kekuatan, kesehatan, dan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.